membuat area yang dilindungi tidaklah diperbolehkan bagi setiap individu, tetapi itu hanyalah haknya para penguasa. Maka yang boleh melakukannya hanyalah penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang menghidupkan atau memproduktifkan lahan yang kosong. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Sa'bah ibn Jathamah radhiyallahu taala anhu akhbarah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulih. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya As-Sa'bah ibn Jathamah mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daerah yang dilindungi kecuali milik Allah dan Rasulnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini tentunya hadis yang sahih. Perkataan Nabi SAW, la hima, tidak ada daerah yang dilindungi. Al-hima kata para ulama adalah daerah yang dilindungi dari gangguan manusia dan hewan ternak agar rumputannya menjadi subur. Dan yang dimaksudkan lahima ini seperti cagar alam atau hutan lindung, maka itu yang dimaksudkan dengan makna lahima. Kemudian perkataan Nabi SAW, illa lillahi wa li rasulihi, kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah seseorang boleh mengembalakan unta-unta zakat atau kuda-kuda yang dipersiapkan untuk zihad dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang tidak boleh membuat sebuah area untuk dilindungi, sebuah area khusus untuk dilindungi, untuk dikhususkan punya dia, maka itu tidak boleh. Maka ketika ada seseorang melakukan demikian, pemerintah boleh melarang. Tetapi sebaliknya, seorang pemimpin itu boleh dia memperlakukan di sebagian daerah itu cagar khusus atau hutan yang dilindungi tidak boleh dimasuki orang, boleh seorang pemimpin. Kenapa pemimpin diperbolehkan? Karena ini demi kemaslahatan masyarakat umum. Maka seorang pemimpin boleh dia mengkhususkan sebuah areal, sebuah daerah misalnya, di situ tidak boleh dibangun apa saja misalnya. Dia khusus untuk penghijauan, maka boleh demi kemaslahatan kaum muslimin. Tetapi kalau kita pribadi tidak boleh, kita ada sebuah area tertentu yang itu dimiliki oleh kaum muslimin maslahatnya, kemudian kita katakan tidak boleh, untuk kepentingan pribadi kita.
Maka kata para ulama, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang penguasa, misalnya seorang pemimpin, boleh melarang seseorang memasuki daerah tertentu yang dilindungi demi kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini ya menunjukkan bahwasanya Islam itu memperhatikan ya hak-hak kaum muslimin. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya membuat area yang dilindungi tidaklah diperbolehkan bagi setiap individu, tetapi itu hanyalah haknya para penguasa. Maka yang boleh melakukannya hanyalah penguasa. Kemudian ya bahwasanya ya penguasa itu ya boleh dia melakukan membuat area yang terlindungi dan melarang orang-orang melewati di area tersebut, atau dia melarang orang-orang mengambil rumput di area tersebut. Kenapa? Karena itu diperuntukkan untuk kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang batalnya kebiasaan orang jahiliyah. Kenapa? Karena dahulu ya pada zaman jahiliyah dulu, kalau ada seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat ya, kemudian ketika dia mendatangi sebuah desa atau sebuah kampung, kemudian dulu masa jahiliyah orang yang kaya ini, orang yang terpandang ini, tokoh ini, dia melepaskan anjingnya, maka sehingga area tersebut yang dia datangi tersebut dijaga oleh anjing yang dia lepaskan tersebut. Maka ketika ada orang lain masuk tidak boleh memasuki, karena itu sudah jadi miliknya dia. Itu menjadi sudah miliknya dia. Ya. Maka Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan demikian. Karena itu kebiasaan jahiliyah. Dia menjadikan sesuatu areal khusus untuk miliknya dia. Orang lain tidak boleh memasukinya. Maka dibatalkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, la hima illa lillahi wa li rasulihi. Tidak ada sesuatu itu yang dilindungi atau sesuatu itu dikhususkan kecuali apa-apa yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak boleh orang itu membuat cagar alam atau hutan lindung untuk dia pribadi, ya, karena kecuali itu yang dilakukan oleh para penguasa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Rawa Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membalas dengan kemudaratan yang lebih besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, walahu min hadis Abi Sa'id misluhu wa huwa fil Muwatta'i mursalun. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kata Hafidz Ibnu Hajar, dan ya hal yang serupa juga Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id dengan matan yang hampir sama dengan yang tertera di dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang mursal. Sanad yang mursal itu adalah sanad yang lemah karena seorang tabi'in langsung meriwayatkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hadis la darar wa la dirar ini tidak ada sanad yang sahih. Semua sanadnya itu bermasalah. Hadis la darar wa la dirar. Tetapi para ulama mengambil hadis ini, ya, dijadikan dari hadis yang lemah ini sebuah kaidah. Sebuah kaidah yang sangat agung di dalam masalah ilmu fikih. Ya, disebut dengan qawaidul kubra. Kaidah besar. Di dalam ilmu fikih itu ada kaidah-kaidah besar. Di antaranya kaidah yang paling besar dalam ilmu fikih di antaranya adalah ada 5 kaidah. Salah satu dari 5 kaidah tersebut adalah hadis ini, la darara wala dirar. Apa yang dimaksudkan dengan la darara wala dirar? Para ulama mengatakan arti la darara itu artinya adalah sesuatu itu tidak boleh membahayakan orang lain. Darar itu artinya
memudaratkan atau membahayakan. Maka jangan sampai ada seseorang itu memudaratkan saudaranya, ya, dengan cara dia mengambil hartanya atau mengurangi hak-haknya. Itu mana la darar, tidak memudaratkan saudaranya. Kemudian wala dirar, dirar itu artinya adalah tidak boleh membalas sesuatu yang memudaratkan kita dengan kemudaratan yang lebih besar. Jadi ada orang yang memberikan mudarat kepada kita, kita balas juga dengan kemudaratan yang lebih besar, ya. Maka itu tidak boleh. Seperti apa contohnya? Misal ada seseorang misalnya, ya, mencuri harta Anda, ya, mencuri harta Anda 1 juta. Kemudian setelah itu Anda balas orang mencuri ini, Anda tahu orang mencuri ini siapa. Akhirnya Anda balas ketika dia berjalan di tengah jalan, Anda rumpak pakai mobil. Antum membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih besar. Dia mencuri kok, dia mencuri uang saya, tetapi antum membalasnya dengan kemudaratan yang lebih besar. Orang itu melakukan kesalahan, tetapi ketika antum membalas dengan kemudaratan yang lebih besar, itu juga dilarang di dalam Islam, ya. Oleh karena itu kata para ulama, kemudaratan itu tidak dibalas dengan kemudaratan yang lebih besar, atau kemudaratan tidak dibalas dengan kemudaratan yang sama. Kemudaratan tidak dibalas dengan kemudaratan yang sama. Contoh misalnya, ada orang menghancurkan harta antum. Contoh misalnya, ada tetangga antum bisi anak main bola di depan rumah antum. Sekalinya pas main bola menendang kena kaca rumah antum, pecah kaca rumah antum. Antum sarik, antum suruh anak antum ambil batu hampir rumahnya pulang. Pecahkan kacanya. Karena dia memecahkan kaca saya balas juga, saya pecahkan kaca dia. Ini membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Ini tidak boleh di dalam Islam, ya. Walaupun dia balas dengan yang setimpal, ya. Memecahkan kaca dibalas dengan memecahkan kaca, dia balas dengan setimpal, tapi ini tidak boleh di dalam Islam. Terus gimana Ustaz solusinya? Ini gimana kalau seandainya seseorang seseorang yang melakukan demikian, maka orang yang melakukan demikian yang menimbulkan kerugian pada diri Anda, maka disuruh dia mengganti kerugian Anda. Bukan kita balas menghancurkan harta dia, tetapi kita suruh dia mengganti kerugian yang kita dapatkan, ya. Kaca kita pecah, maka berapa harga kaca tersebut? 1 juta, ganti dia 1 juta. Bukan dibalas kita memudaratkan orang tersebut. Maka ini maksud dari kaidah ini. Tidak boleh seseorang memberikan mudarat kepada orang lain, ya, dan juga tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Apa saja bentuknya memberikan mudarat kepada orang lain itu pasti diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu Islam, ya, menjaga 5 perkara asasi. Ini daruriyatul khams, ya, perkara, ya, 5 asasi atau disebut dengan daruriyatul khamsah, ya. Pertama, Islam itu, ya, menjaga agama, ya, menjaga agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua, Islam itu menjaga akal, ya. Kemudian yang ketiga, Islam itu menjaga nasab, ya. Kemudian yang kelima, ya, Islam itu menjaga harta manusia. Maka ada 5 hal yang dijaga di dalam agama ini. Pertama, dijaga agama kita. Allah menurunkan agama Islam untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, ya, kemudian menjaga akal dan menjaga harta. Baik. Makanya kenapa, ya, orang murtad itu hukumannya dibunuh. Orang yang keluar dari Islam itu hukumannya dipancung. Kenapa? Karena untuk menjaga agama ini. Kalau seandainya orang murtad itu hukumannya tidak dibunuh, maka orang banyak menghinakan agama. Orang bermain-main dengan agama Islam, keluar masuk agama Islam. Makanya adanya hukuman dibunuh orang murtad untuk menjaga agama, biar agama itu tidak dipermainkan. Kemudian yang kedua, kenapa orang yang mabuk itu dicambuk hukumannya? Karena
khamr itu menghilangkan akal manusia, menghilangkan akal manusia. Maka Islam untuk menjaga akal manusia ini biar dia sehat, ya, biar dia waras, ya, dia akalnya terjaga, maka dihukumlah dengan hukuman cambuk orang yang meminum khamr. Sehingga siapa saja yang minum khamr, mengambil narkoba dan semisalnya, maka ketika dia melihat hukuman ini dia menjadi takut. Untuk apa? Untuk menjaga akal manusia. Kenapa di dalam Islam ada hukuman rajam bagi seorang penzina? Ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga nasab. Kalau orang itu berzina, semua orang berzina kemudian melahirkan anak, maka hilang nasab itu. Yang orang kada berzina saja, orang menikah saja, nasabnya saja mungkin hilang. Orang ini wah ini ditakut nih, abah kaikem siapa? Nah kada tahu, lu kada sampai bertakut lu abah bahari. Orang itu mentok sampai kainnya saja. Abah kainnya kada tahu banyak orang. Tapi di sini lu yakin tahu berataan. Yang orang nikah secara syar'i saja, itu nasab mulai hilang. Kadang anak kita ini tidak tahu dengan sepupunya, dengan aminnya. Kadang-kadang sebagian anak tidak tahu dengan bibinya. Kalau anak itu dekat dengan keluarga ibunya, kebetulan dia tinggal di keluarga ibunya dan keluarga ayahnya di seberang pulau, banyak anak-anak itu tidak tahu. Apalagi kalau ada terjadi perzinahan. Yang nikah syar'i saja orang tidak tahu nasab mereka. Apalagi terjadi perzinahan. Oleh karena itu di dalam Islam orang yang berzina itu dirajam agar menjaga nasab kaum muslimin. Kemudian kata para ulama, kenapa orang yang mencuri itu dipotong tangan? Yang untuk menjaga harta manusia. Ya. Kalau mencuri itu dibiarkan, harta orang akan banyak hilang. Ya. Orang bercari uyuh-uyuh, ya, kemudian dicuri hartanya dan tidak ada hukuman yang menjerakkan. Maka adanya hukuman-hukuman tersebut Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta manusia. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, seseorang, ya, kalau dia menerapkan kaidah ini la darara wa dirar, dia terapkan dalam kehidupannya, maka itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Oleh karenanya berdasarkan kaidah ini para ulama menyebutkan banyak turunan dari kaidah ini. Pertama, kata para ulama bahwasanya, ya, di antara bentuk contoh kaidah ini adalah di antaranya adalah sebuah kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Ya. Kata para ulama ad-darar la yuzalu bimislihi. Sebuah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Contoh misalnya, pian ini kelaparan. Kalau kada makan pian ini meninggal. Tersesat di tengah hutan. Atau pas umrah berpisah lo rombongan tersesat di padang pasir. Berdua, ya, satu kawannya lon inya berdua. Kemudian saikung ini kadang membawa banyu, kadang membawa makanan, kehausan. Ya. Kawannya si ikung ini di tasnya banyak makanan, tapi cukup untuk dia saja. Atau dia punya makanan cukup untuk dia. Akhirnya antum berpikir, antum pakai kaidah ad-darurah tubihul mahdurat. Semua darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Oh, anak curi kada apa-apa gitnya ini. Anak makan, inya guring, anak ambil, ya, anak minum, diam-diam. Yang penting anak kada mati. Kalau inya mati silahkan. Baik, antum sekarang menghilangkan mudarat pada diri antum. Antum menghilangkan mudarat pada diri antum. Tetapi, ya, antum menimbulkan mudarat kepada orang lain. Walaupun kita butuh makanan, ya, kita tidak makan mati, dia juga tidak makan juga mati. Tapi tidak boleh kita demi menyelamatkan nyawa kita membinasakan nyawa orang lain. Makanya tidak boleh di dalam Islam. Maka sebuah mudarat itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Ya, tidak boleh. Kemudian kata para ulama, setiap kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, setiap kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya. Kenapa? Setiap ada yang mudarat itu harus dihilangkan. Contoh misalnya, Anda menyewa tanah, ya, menyewa tanah sama seseorang. Kemudian
tanah itu Anda jadikan lahan pertanian. Anda menyewa tanah selama 1 tahun. Subhanallah, pas 1 tahun belum berbuah lagi, tinggal 2 bulan lagi berbuah, tinggal 2 bulan lagi panen. Tapi akadnya sudah habis 1 tahun. Baik. Kemudian kata pemilik tanah, ya sudah, ini akadnya sudah habis, ya sudah, tanah milik antum ini cabut, ya pohon-pohon antum ini berataan. Jari yang bertanah yang menyewa 2 bulan lagi, ya 2 bulan lagi panen ulun. Kada kawa sudah habis akadnya. Ya, ana hendak membangun rumah di sini. Tanah ini saya mau bangun rumah. Cabut ya semua pohon-pohon antum, semua pertanian antum ini cabut semua. Baik. Di sini apakah berhak seorang yang pemilik tanah dia mengusir orang tersebut dan secara akad sudah habis. Tetapi kalau dia ambil, dia cabut ya tanaman tersebut yang sebentar lagi mau berbuah, sebulan 2 bulan lagi dia berbuah, maka menimbulkan kemudaratan yang sangat besar bagi orang yang bertani ini. Maka di dalam Islam tidak boleh dia mengusir. Tidak boleh dia mengusir. Maka dia harus memberikan tempo waktu 2 bulan agar orang tersebut dia mengambil panennya, kemudian setelah itu dia meninggalkan tanah tersebut. Dan yang memanen ini, yang bertani ini, dia harus mengganti kerugian oleh pemilik tanah selama 2 bulan harus dia ganti. Maka di dalam Islam kemudaratan itu harus dihilangkan. Tidak boleh kita menimbulkan mudarat. Si pemilik tanah ini menimbulkan mudarat kepada siapa? Kepada bertani. Walaupun secara hukum dia betul akadnya sudah habis. Sama seperti seseorang misalnya dia ya menyewa rumah misalnya. Dia menyewa rumah. Kemudian ya rumah tersebut ya dia jadikan sebagai usaha bisnisnya misalnya. Jadi dia jadikan usaha bisnisnya dia. Kemudian orang tersebut ya baru saja ya dia membuat bisnisnya, baru bisnisnya keluar izinnya ya. Baru bisnisnya keluar izinnya, kemudian sewanya habis ya. Dan dia belum mulai berbisnis. Bisnisnya baru keluar. Maka kalau seandainya dia pindah lagi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka si pemilik rumah wajib dia memberi tangguh agar tidak timbul mudarat yang lebih besar. Maka di dalam Islam apa saja kemudaratan yang muncul itu harus dihilangkan. Sama sebagaimana seseorang misalnya menikahi wanita dengan tujuannya untuk mentalaknya nanti. Pokoknya aku nikahinya 2-3 hari aku talak. Taib. Tujuannya dia menikahi wanita ingin mentalak. Secara syariat ini apa? Sah rukunnya, ada walinya, ada saksinya. Wanitanya pun ridha dia. 3 hari kena aku talak ini kada apa-apa Taib. Secara syariat pun demikian. Tetapi ini ada menimbulkan mudarat. Baik itu mudarat bagi wanita itu sendiri dan menimbulkan mudarat bagi keluarga wanita. Seorang hakim harus melarang, tidak membolehkannya. Kenapa? Karena ini menimbulkan mudarat dan mudarat itu harus dihilangkan. Kemudian di antara terapan dari kaidah ini juga bahwasanya para ulama mengatakan ya seseorang juga tidak boleh dia mementingkan maslahat khusus untuk dirinya dibandingkan maslahat orang umum. Maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Seperti apa contohnya? Seringkali para ulama ya memberikan contoh ya seseorang orang kafir menjadikan kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin dan bayi-bayi kaum muslimin atau orang-orang muslimin sebagai perisai mereka. Sehingga kalau orang Islam menyerang, maka yang terkena duluan siapa? Orang-orang muslim ini sebagai perisai mereka sehingga memukul mundur kaum muslimin sehingga kaum muslimin menyerah. Maka di sini ada 2 kemaslahatan. Kemaslahatan pribadi kaum muslimin, pribadi orang tersebut yang ditawan tersebut, dan kemaslahatan secara umum kaum muslimin. Kalau dia tidak menyerang, mereka akan menyerang balik kaum muslimin, akan berdampak besar kepada kaum muslimin yang lain. Maka di dalam Islam boleh kaum muslimin memanah.
walaupun terkena panah itu adalah orang Islam yang dijadikan perisai. Kenapa? Kalau dia tidak menyerang, orang kafir ini menyerang, menimbulkan mudarat yang besar bagi kaum muslimin. Maka kata para ulama, maslahat umum itu harus didahulukan daripada maslahat pribadi. Maka ini kaidah, ya, kaidah antum. Baik itu dimanapun, dan ini penting ya, apalagi orang yang sebagai ketua, sebagai pemimpin, ya, sebagai direktur, sebagai kepala sekolah, ya, maka dia harus menjadikan maslahat umum itu lebih baik, lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Contoh misalnya, kita sebagai kepala sekolah misalnya, ada ya guru yang tidak bagus ngajarnya, ya, tidak baik mengajarnya. Taib. Pokoknya dia mengajarnya tidak sesuai, ya, tidak bagus, tidak pandai dia mengajar. Santri pas dia ajar lawan-nya mau unggut-unggut aja, paham kada? Iya, tidak paham santri diajar sama dia. Dan guru ini orang yang membutuhkan, tidak berada. Kalau dia dikeluarkan dari sekolahan, dia mungkin kehilangan pekerjaan. Ya, susah dia mencari pekerjaan. Orang yang sangat membutuhkan dengan pekerjaan. Taib. Kalau dia dipertahankan, menimbulkan mudarat begitu banyak terhadap anak didiknya. Ya, taib. Ini dilema bagi seorang kepala sekolah, dilema sebagai seorang pemangku jabatan. Maka di dalam Islam kita mendahulukan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Kalau seandainya mengharuskan dia untuk dikeluarkan, dia dikeluarkan. Ya, walaupun kita bantu ketika dia setelah keluar, kita bantu dia mungkin nafkahnya dan semisalnya. Tetapi kalau mengharuskan dia tidak mengajar, maka jangan mengajar. Kenapa? Karena ini maslahat umum. Iya. Dan ini prinsip, ya. Dan ini kalau ini kita terapkan, maka akan selamat. Apa saja di dalam sistem kerja kita, di dalam apa yang kita pimpin. Maka orang itu banyak tidak memperhatikan maslahat umum. Banyak orang itu memperhatikan maslahat pribadi. Ya. Contoh juga, ya, ketika kita misalnya, ya, bersama keluarga kita, ya, bersama keluarga kita, misalnya, di situ, ya, ada, ya, di antara keluarga kita itu yang bekerja dengan kita. Ketika dia bekerja dengan kita, dia bekerjanya malah, ya, tidak benar, kemudian bekerjanya tidak baik dan menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka maslahat secara umum, maka didahulukan maslahat umum. Orang semacam ini tidak boleh dia bekerja. Ya. Maka ini kaidah, ya, di dalam masalah bahwasanya maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Kemudian juga dari kaidah ini juga para ulama mengambil, ya, kaidah yang lain. Bahwasanya kata para ulama, ya, dar'ul mafasid, kata para ulama, muqaddamu ala jalbil masalih. Menjauhkan mafsadat, kerusakan, itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Iya. Kita mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Iya. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita salat. Salat itu sunnahnya adalah seseorang merenggangkan tangannya ketika dia sujud. Dia merenggangkan tangannya. Ketika dia merenggangkan tangannya, ini disunnahkan. Tetapi ketika dia salat berjamaah, merenggangkan tangannya menyikut orang, ya, menyakiti orang lain. Taib. Maka kalau dia tidak renggangkan, dia tidak mempraktikkan sunnah. Kalau dia tidak renggangkan, dia tidak mempraktikkan sunnah. Tetapi kalau dia renggangkan, dia menimbulkan mudarat kepada orang lain, ya, menyikut orang, ya, sampai yang disikut itu pun membalas lagi disikut, ya. Maka di sini ada dua. Satu, dia ingin menegakkan sunnah. Dari sisi lain dia menimbulkan mudarat. Maka kata para ulama, menghilangkan mudarat didahulukan, ya, mencegah mudarat itu didahulukan. Maka dia tidak melakukannya demi apa? Terwujudnya maslahat, ya. Bukan berarti di sini dia tidak dapat pahala dia. Contoh yang lain, saf yang rapat, ketika duduk terakhir, duduk tawarruk,
itu biasanya kalau safnya rapat itu sebagian kada dapat duduk tawarruknya. Ya. Kenapa? Karena duduk tawarruk itu mengambil space tempat yang lebih besar ya daripada duduk iftirash. Ya. Maka ketika dia duduk tawarruk, semua duduk tawarruk pasti ada satu mungkin terinjak. Ya. Ya terduduki misalnya. Kebetulan orang asam urat kuciak-kuciak. Ya. Taib. Di sini dia kalau dia tawarruk, dia menjalankan sunnah. Kalau dia tidak tawarruk, ya, kalau tawarruk dia menjalankan sunnah, tetapi di satu sisi dia menzalimi orang. Ya. Di sampingnya orang asam urat kah, atau orang bau setrok kah, bau sembuh kakinya, terduduki dia menjadi sakit. Maka kata para ulama, seseorang tidak melakukan tawarruk dalam kondisi semacam ini, duduk dia iftirash. Ya. Kalau itu menimbulkan duduk tawarruk itu menimbulkan mudarat kepada saudaranya. Oleh karena itu, ya, kata para ulama mencegah kerusakan, ya, mencegah mudarat itu didahulukan daripada mencari maslahat. Kemudian juga kata para ulama bahwasanya, ya, mudarat itu harus dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa menghilangkan mudarat itu secara total, maka kita disuruh menghilangkan mudarat ini sesuai dengan kemampuan. Saya kasih contoh misalnya, Anda punya baju, tapi baju itu tidak bisa menutupi seluruh aurat Anda. Ya, seluruh aurat Anda. Anda punya kain itu hanya bisa menutupi sebagian aurat Anda, tidak bisa menutupi sebagian tubuh Anda. Maka yang mana dia dahulukan? Maka kata para ulama disuruh dia menutup auratnya yang mughalladhah, yaitu di sekitar kemaluan bagi laki-laki. Maka itu didahulukan walaupun dia tidak bisa menutup auratnya seluruhnya. Maka mudarat itu harus dihilangkan semuanya. Kalau tidak bisa dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kata para ulama bahwasanya, ya, seseorang juga ketika di dalam masalah mudarat ini, maka, ya, dia mencari, kalau ada dua mudarat dihadapkan dengan dia, maka dia mengambil mudarat yang paling rendah, mudarat yang paling ringan, ya, kasusnya. Maka kalau ada dua mudarat di hadapan kita, sama-samanya mudarat, dua pilihan, yang satunya mudarat, yang satunya juga mudarat, maka kita disuruh mengambil mudarat yang paling apa? Paling rendah mudaratnya. Seperti apa contohnya? Misalnya ada seorang ibu meninggal, kemudian di dalam perutnya ada janin, iya. Maka janin ini masih hidup. Tetapi untuk mengeluarkan janin ini kita harus membelah perut ibunya. Harus dibelah perut ibunya. Taib. Membelah perut orang yang mati itu berdosa, tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh dibelah-belah, ya, dipotong-potong. Makanya tidak boleh seseorang jasad muslim kemudian dipotong-potong, dibedah-bedah. Makanya itu tidak boleh. Makanya membedah jasad muslim itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Makanya para ulama mengatakan, ya, seseorang membedah tubuh orang walaupun dalam belajar, kalau tidak dalam rangka darurat itu tidak boleh. Dan kalau seandainya jasadnya pun, kalau tidak boleh jasad seorang muslim, harus dia mencari jasad di luar muslim. Kecuali tidak ditemukan. Karena dosa besar seseorang membedah-bedah tubuh kaum muslimin. Maka membedah tubuh manusia, orang ibu ini sudah meninggal, tapi ada anak di dalam perutnya, dia sudah meninggal. Maka membedah tubuhnya itu diharamkan, tidak boleh. Tetapi di sisi lain, kalau tidak kita sobek perutnya, maka anak itu akan meninggal. Kita akan membunuh nyawa yang lain. Menyelamatkan nyawa itu merupakan maslahat yang besar. Mensobek perut wanita itu adalah merupakan sebuah mudarat. Maka kita dihadapkan dengan dua mudarat menyobek perutnya seorang wanita dan mudarat menghilangkan nyawa seorang anak bayi. Ini ada dua mudarat di hadapan kita. Maka kata para ulama mengambil mudarat yang paling ringan. Mudarat yang paling ringan apa? Kita mensobek perut seorang ibu dalam rangka menyelamatkan seorang bayi.
Maka para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada dua mudarat di hadapan kita, maka kita memilih mudarat tersebut mudarat yang paling ringan. Tidak boleh seseorang mengambil mudarat yang lebih keras atau yang lebih berbahaya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pula kata para ulama di dalam uqubat, di dalam masalah hukuman seseorang juga tidak boleh melaksanakan hukuman kalau itu menimbulkan mudarat. Contoh misalnya seseorang melakukan hukuman tetapi berdampak kepada mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu tidak boleh dilaksanakan hukuman tersebut. Para ulama mengatakan sebagai kasus ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, dia mengaku berzina. Kemudian kata Rasulullah SAW, mungkin engkau hanya sekedar bercumbu rayu dengannya. Tidak wahai Rasul, saya berzina, kata dia. Kemudian akhirnya Nabi SAW pun menyuruh orang tersebut untuk menunggu sampai dia melahirkan anaknya. Ketika dia sampai melahirkan anaknya, hukuman tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Hukuman tidak dilaksanakan oleh Nabi ketika dia saat mengandung. Karena ketika hukuman itu dilaksanakan di saat dia mengandung, akan menimbulkan mudarat kepada anak-anaknya, kepada bayinya. Maka Nabi SAW menunggu sampai dia melahirkan. Ketika wanita ini melahirkan pun tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW hukuman tersebut. Kenapa? Karena bayi itu masih dia butuh sama ibunya. Ditunggu oleh Nabi sampai wanita ini menyapih bayinya ini selama 2 tahun. Setelah wanita ini menyapih bayinya selama 2 tahun, barulah saat itu ditegakkan hukuman rajam. Kenapa? Karena mudarat tidak boleh ditimbulkan. Seorang muslim harus mencegah mudarat yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini di dalam kitab menghidupkan, di dalam kitab kita ini, dalam bab kita ini, menghidupkan lahan tak bertuan, untuk mengingatkan kita bahwasanya menghidupkan daerah yang terlantar itu tidak boleh menimbulkan kemudaratan terhadap orang lain. Ketika kita menghidupkan daerah yang terlantar tetapi kita menimbulkan kemudaratan orang lain, maka kata para ulama tidak boleh. Contoh misalnya, Anda menghidupkan daerah yang terlantar, kemudian Anda pagari misalnya, Anda tanam, Anda bikin tembok Akibat Anda membuat tembok tersebut ternyata memutuskan misalnya saluran air yang ada di sana, atau menimbulkan tanah orang di sampingnya misalnya, atau di kebanjiran misalnya, akibat Anda melakukan demikian, maka ini tidak boleh. Kita ingin menghidupkan tetapi kita menimbulkan mudarat terhadap orang lain, maka ini juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, tujuannya membawakan hadis ini di dalam masalah menghidupkan tanah yang tidak produktif, agar ketika kita menghidupkan tanah yang tidak produktif tersebut tidak menimbulkan mudarat kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama bahwasanya hadis ini menjelaskan kaidah usul, kaidah fikih yang sangat besar, yaitu bahwasanya tidak boleh seseorang itu membuat kemudaratan dan membalas kemudaratan. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah Rasulullah SAW beliau dikasih dengan jawami'ul kalim. Nabi itu dikasih perkataan yang singkat dan padat. Maka sebagus-bagus perkataan itu singkat dan padat. Maka kalau orang berbicara singkat, padat, mudah dipahami, itu luar biasa. Makanya kalau ada orang berbicara itu singkat, padat, mudah dipahami, itu orang yang dikasih oleh Allah balaghah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di dalam berbicara. Yang parah itu adalah bicaranya panjang lebar, kada berisi, kada ada yang paham. Maka ini orang tidak memiliki kemudahan di dalam berbicara. Ini azan ke belum? Baik. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya
Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita haram ya menimbulkan bahaya atau kerugian baik itu dengan perkataan ataukah dengan perbuatan. Maka tidak boleh ya seorang itu menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu hanya dengan perkataan. Contoh misalnya Anda datang ke toko orang ya. Kemudian ada orang berjualan sepatu misalnya. Kemudian ada pembeli. Kemudian Anda lihat sepatunya ini kada bagus ya. Cepat rusak ya, kata Anda. Kemudian ada pembeli di sana mendengar, akhirnya apa? Anda menimbulkan akibat perkataan Anda itu menimbulkan mudarat bagi penjual. Makanya tidak boleh. Ya. Dan Ustaz Anda bentuknya baik ingin menjelaskan kepada pembeli yang lain agar jangan nukar ini, tidak. Ini menimbulkan kemudaratan. Si penjual dia yang berhak untuk menjelaskan aib tersebut, bukan Anda. Karena bisa jadi Anda bukan ahlinya di dalam menjelaskan barang tersebut. Maka kata para ulama, menimbulkan mudarat itu pun dilarang dalam bentuk perkataan. Maka berapa banyak di perkataan kita ini kadang-kadang itu menimbulkan mudarat bagi orang lain, dan ini dosa. Ya, kadang-kadang dosa dengan perkataan ini tidak terasa. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, Islam itu melarang seseorang melakukan sebuah kemudaratan. Tapi diperbolehkan di dalam Islam seseorang melakukan hukuman atau menegakkan hudud hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini menimbulkan mudarat, tetapi ini diperbolehkan dan ini dikecualikan dari kaidah asal. Karena memotong tangan orang itu menimbulkan mudarat. Ya, itu menimbulkan mudarat, tapi ini diperbolehkan dalam rangka apa? Demi terwujudnya maslahat. Ya. Seseorang yang memukul orang, maka hukumannya boleh dibalas dengan pukul. Ya, boleh dibalas dengan pukul. Ini merupakan mudarat, tetapi ya ini merupakan hukuman, uqubah. Maka kata para ulama yang berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan hukuman, ya, maka itu boleh dilakukan. Walaupun itu menimbulkan mudarat, itu dikecualikan dari kaidah secara umum. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengatakan tidak boleh seseorang muslim ya melakukan hal yang membahayakan bagi dirinya sendiri, ya. Terlebih lagi untuk orang lain. Makanya para ulama apa saja yang membahayakan bagi diri kita sendiri itu haram hukumnya. Walaupun berkaitan dengan makanan yang halal. Kalau itu membahayakan bagi diri kita sendiri itu haram hukumnya. Contoh misalnya ada seseorang misalnya berlebihan di dalam mengkonsumsi sesuatu, yang mana hal ini menyebabkan kalau dia berlebihan itu menyebabkan dia sakit, menyebabkan dia misalnya jatuh di dalam perkara-perkara yang memudaratkan dirinya sendiri, dan itu sesuatu yang bisa dipastikan, maka tidak boleh. Ya, maka seseorang tidak boleh dia menimbulkan mudarat untuk dirinya sendiri, walaupun asalnya itu adalah sesuatu yang halal. Ya, contoh misalnya ada orang ya kena penyakit gula misalnya, kemudian dia berlebih-lebihan, ya minum ya hal yang bisa membahayakan jiwanya, ini tidak boleh. Ya, kalau dia tidak berlebihan maka tidak mengapa, itu tidak diharamkan. Maka kata para ulama diharamkan seseorang melakukan hal-hal yang menimbulkan mudarat untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri pun juga tidak boleh kita melakukan mudarat. Ya, maka para ulama kenapa mengharamkan rokok? Karena rokok itu menimbulkan mudarat untuk dirinya sendiri. Ya. Selain juga dia menimbulkan mudarat untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah semua perintah Allah itu pasti mengandung maslahat, dan termasuk juga semua larangan Allah di sana terdapat maslahat yang besar. Maka tidak ada perintah Allah kecuali di sana terdapat maslahat, dan tidak ada larangan Allah dan Rasulnya kecuali di sana ada maslahat. Ada yang bisa kita ketahui, ada yang tidak bisa kita ketahui. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa sih sembahyang subuh itu 2 rakaat? Ya. Kenapa sembahyang asar itu 4 rakaat? Kenapa sembahyang maghrib 3 rakaat? Padahal kalau maghrib itu orang lagi semangatnya, kenapa ada 10 rakaat aja? Asar itu lagi ngantuk-ngantuknya orang pas bangun siang, ya bangun guring, seharusnya 2 rakaat aja asar itu. Maka ini ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui.
Kenapa Ustadz ya as-salatu khairum minan naum itu di subuh aja, asar banyak juga untuk guring. Kenapa ada as-salatu khairum minan naum ya bertambahan adzan di waktu asar. Maka maslahat itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Tetapi harus kita yakini apa yang Allah perintahkan itu pasti ada maslahat. Dan apa yang Allah larang itu pasti juga di situ terdapat maslahat yang sangat besar. Ada yang kita ketahui maslahatnya, ada yang tidak kita ketahui. Dan kita ketika beragama tidak dituntut untuk mencari maslahat. Karena ada sebagian orang itu ketika dia beragama itu selalu mencari hikmah. Apa hikmahnya ini Ustaz? Apa hikmah? Selalu mencari hikmah. Bukan dilarang mencari hikmah, tidak ada. Tetapi jangan itu jadikan tujuan utama. Ya, di dalam beribadah kepada Allah, mencari hikmah, terus mencari hikmah. Akhirnya terjodoh dengan hikmah. Ya. Maka para ulama mengatakan mencari hikmah itu boleh di dalam syariat, ya tidak ada masalah. Tetapi itu bukan tujuan utama. Kalau tidak mendapatkan hikmahnya dia tidak mau beramal, tidak mau beribadah. Oh anak ada tahu hikmahnya, keduanya anda mengamalkan lagi, maka tidak boleh. Selama itu nasnya sahih, hadisnya sahih, maka walaupun kita tidak mengetahui faidahnya, hikmahnya, maka kita amalkan. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, ada yang mau bertanya tafadhol. Nggih. Terkait yang tadi pelanggan itu tidak boleh. Bismillah. Ustaz, terkait dengan seorang pelanggan tidak boleh mengatakan kekurangan barang kepada pelanggan lain supaya yang bisa menimbulkan mudarat bagi si pedagang. Nah itu kan kalau kita lihat di marketplace sekarang itu ada fitur review tuh Ustaz. Nah di situ ada orang-orang menyampaikan nih barang yang diterimanya tuh bagus kah atau kada, atau misalkan ada kekurangannya. Nah ini apakah melanggar aturan ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau misalkan ternyata kita ingin menerapkan aturan ini, berarti ketika kita ketemu dengan barang yang kita beli itu ternyata kurang bagus. Nah itu apakah sebaiknya kita nggak usah komen di situ? Itu. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama yang dimaksudkan tadi adalah seseorang tidak boleh membiarkan orang lain dengan perkataannya. Kalau dia menemukan misalnya barang menurut dia tidak bagus gitu ya. Kemudian di hadapan penjual yang lain, di hadapan pembeli yang lain dia katakan demikian, maka ini menimbulkan mudarat bagi, dan sedangkan itu ada persepsi si pembeli. Iya. Maka si penjual kalau dia tahu aib itu ada, dia harus menjelaskan si penjual. Terus bagaimana dengan kasus marketplace misalnya? Maka kalau itu berdasarkan keridhaan dari penjual tidak ada masalah. Penjual itu di situ dia ridha ketika dia ikut dalam marketplace tersebut, dia ridha terhadap ketentuan tersebut. Si ini mengasih komentar, dia ridha. Kalau dia ridha dalam hal tersebut maka tidak ada masalah. Iya. Tetapi juga ketika orang itu berlebihan mengomentari sesuatu yang tidak sesuai, karena ada orang itu pasti ketika menulis itu pasti ada bumbu-bumbunya, ya. Kalau menulis itu kada bumbunya pasti kada menarik, ya. Pasti ada sesuatu yang dilebihkan. Maka sesuatu yang dilebihkan ini yang tidak boleh. Kalau sesuai dengan faktanya dan si penjualnya sudah ridha terhadap demikian tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau kita tidak sesuai dengan fakta, kita berlebihan, di sini kita berbuat zalim kepada penjual tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Bismillah Ustaz. Apa hukumnya kita bekerja di tambang yang anggap kayak batu bara segala macam. Di sana kita tahu ada pengerusakan alam lah misalnya, dan dampaknya mungkin bisa banjir, longsor segala macam. Itu kan membuat kemudaratan bagi orang banyak. Tapi ada manfaatnya misalnya untuk PLN atau segala macam. Jazakallah. Iya. Jazakumullah khair, pertanyaan yang bagus ya. Apa hukumnya seseorang bekerja di tambang, ya, yang mana mungkin dari tambang itu menimbulkan mudarat? Maka jawabannya adalah pertama yang jelas kalau ilegal itu jelas tidak boleh, ya, karena itu melanggar aturan pemerintah. Tapi kalau dia legal sesuai dengan aturan pemerintah maka insya Allah tidak mengapa. Karena pada asalnya itu pemimpin tidak mungkin dia mengizinkan kalau seandainya itu menimbulkan mudarat. Tapi kalau seandainya di sini Ustaz, pemimpinnya kong kali kong misalnya, ya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu. Anda bekerja di sana, perusahaannya bilang legal, misalnya sudah, asalnya Anda halal. Ya, karena aturan pemerintah juga tidak membolehkan seseorang itu menambang, ya,
Maka ada aturan tertentu yang harus dipenuhi, ya, karena ada izin tertentu yang harus dipenuhi. Karena itu tujuannya adalah agar tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan longsor. Kalau sudah selesai menambang, ditanami kembali, ditutup kembali, ada aturan-aturan demikian. Yang jelas kalau sesuai dengan aturan pemerintah legal, maka itu halal tentunya. Ya, tentunya halal. Ustaz, ternyata faktanya misalnya itu adalah mereka sebetulnya tidak memenuhi standar, maka mereka yang berdosa. Ya, mereka yang berdosa. Kalau kita tahu demikian, ya sudah, kita cari tempat yang legal, yang sesuai dengan aturan. Adapun yang ilegal tentu tidak boleh. Ini haram. Dalam Islam tidak boleh, secara aturan pemerintah juga tidak boleh. Ya. Maka itu dilihat dia legalitasnya. Kalau dia diizinkan oleh pemerintah berarti halal. Kalau terjadi misalnya musibah, maka bisa jadi itu akibat salah hitung, salah perkiraan bisa jadi. Kalau orang itu akibat salah perkiraan, ya dia tidak berdosa. Atau bisa jadi akibat orang tersebut emang tidak memenuhi standarnya, perusahaannya tidak memenuhi apa yang diminta. Kemudian di situ ada kelalaian mungkin dari pihak pemerintah, bisa jadi. Tetapi secara umum kalau dia izin, maka itu sudah, yaitu halal, yaitu legalitas dari pemerintah. Dan asalnya negara itu tidak mungkin memudaratkan rakyatnya. Itu secara hukum asal. Walaupun mungkin ada perorangan, kepentingan pribadi, maka itu urusan dia. Kita tidak tahu, ya. Kita menghukumi secara zahir. Wallahu a'lam. Baik, dan yang Bismillah, Ustaz. Saat kita sholat di masjid, kita masbuk gitu saat di rakaat ketiga. Nah, setelah kita bangkit kan, itu ada yang jadikan kita imam, Ustaz. Nah, sedangkan itu kita di masjid yang zikir berjamaah, Ustaz. Nah, apa kita itu menjaharkan bacaan kita, Ustaz, atau boleh kita lirikan, Ustaz? Soalnya pasti kan mengganggu, kalau menurut mereka mengganggu. Kalau kita keraskan, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ulama berselisih ya menjadikan masbuk itu jadi imam. Itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh masbuk dijadikan imam karena dia masih berkaitan dengan imam sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan boleh, ya, karena kalau masbuk itu dia sudah masbuk, maka dia tidak ada lagi hubungan dengan imam sebelumnya. Dan ini pendapat yang paling kuat, pendapat kedua ini boleh dijadikan masbuk itu sebagai imam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang masbuk dijadikan imam di sholat maghrib misalnya, yang mana pada saat itu orang-orang jahar zikirnya. Kalau kita mengeraskan suara kita, mungkin bisa jadi timbul mudarat misalnya. Maka sebetulnya di sini bacaan Al-Quran itu lebih didahulukan daripada berzikir. Ya, maka kalau ada orang membaca Al-Quran, maka yang berzikir ini mempelankan suaranya, bukan dia mengeraskan suaranya. Di sini maslahat orang membaca Al-Quran didahulukan daripada sekedar orang berzikir. Ini pertama. Kemudian yang kedua, masbuk ini seperti dikasih pilihan dia untuk dia mengeraskan atau dia menjahat, untuk memelankan. Dia disebut dikasih pilihan. Orang masbuk jadi imam ini dikasih dia pilihan antara dia mengeraskan ataukah dia memelankan. Kalau dia mengeraskan tidak ada masalah, karena seharusnya memelankan itu adalah orang yang berzikir. Ya. Kalau dia pelankan pun juga tidak masalah. Ya. Yang di sini yang dilihat maslahatnya adalah maslahat orang yang masbuk, bukan maslahat orang yang sedang berzikir di waktu sholat. Karena dia sedang membaca Al-Quran, Al-Quran didahulukan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, jika apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu membaca Al-Quran, maka yang berzikir ini disuruh dia untuk memelankan suaranya. Wallahu taala a'lam. Baik. Pertanyaan titipan on bismillah, Ustaz, mohon penjelasan perkara isbal dan bagaimana kondisi orang tersebut. Orang isbal, pertama isbal itu dosa besar. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi SAW, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Segala sesuatu yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Apakah isbal itu bagian dari kesombongan? Iya. Isbal itu bagian dari kesombongan sebetulnya. Maka keliru orang mengatakan, saya Ustaz yang penting tidak sombong maka tidak ada masalah. Maka ini keliru. Berdalil dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq celana beliau telului. Asalnya
celana beliau itu tidak isbal. Kemudian ketika beliau berjalan, celana beliau terlului, bahasa Indonesia ini, melorot ya. Ya, melorot di bawah di bawah mata kaki. Iya. Maka Abu Bakar asalnya dia tidak isbal. Berbeda dengan orang zaman sekarang, asalnya isbal beikungan. Dari awal dia isbal, bukan tidak isbal. Maka berdalil dengan hadis Abu Bakar, maka itu tidak benar. Kemudian yang kedua, isbal itu ditambah dengan kesombongan lagi. Isbal dengan sombong, dosanya double. Apa? Nanti di hari kiamat kelak tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat kelak Allah tidak memandang dia dan tidak mengajak bicara orang tersebut dan tidak disucikan. Maka itu kalau dia barengi dengan kesombongan. Kalau tidak dibarengi dengan kesombongan, diancam dengan neraka. Dibarengi dengan kesombongan plus ya hukumannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan isbal itu haram. Ya. Walaupun Ustaz, apakah di sana ada khilaf? Ada. Saya katakan ada yang mengatakan isbal itu hukumnya makruh. Tetapi kita itu ketika berpendapat tidak dicari khilafnya, dicari yang rajihnya. Karena itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Bukan ditanya apakah ada khilaf, tidak. Apa yang Anda yakini dari dalil tersebut, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau isbal itu tidak hanya terjadi pada celana. Isbal itu juga terjadi pada lengan, pada baju. Isbal itu juga terjadi pada sorban dan yang lainnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya isbal ya itu terjadi tetapi isbal yang terjadi pada lengan baju dan isbal terjadi pada sorban itu tidak sampai derajat ke pengharaman ya. Tetapi juga dimakruhkan ya seseorang memakai sorban ya melebihi dari punduknya ya, imamah ya, dia pakai sorban bolang yang memutar, kemudian ada buntutnya di belakang melebihi dari pundaknya, itu tidak itu dikatakan isbal di dalam sorban ya. Isbal di dalam baju adalah melebihi tangannya, maka itu isbal juga di dalam baju. Maka bagi laki-laki, adapun perempuan tidak. Maka tetapi dia tidak sampai derajatnya seperti isbal pada celana. Tetapi itu sesuatu yang hendaknya dia pendekkan ya, bajunya tersebut ya, sorbannya tersebut tidak melebihi demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi? Cukup? Saya kira cukup. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.